Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 91 sampai chapter 92. Di mana kita akan diperlihatkan pertarungan antara Hunter rank S Jepang dan Korea, dan kita juga diperlihatkan Jinwo yang telah melindungi Chahain dari ancaman. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi pada saat ini, Hunter rank S Jepang dan Korea telah berkumpul di sebuah area latihan yang berada di Korea. Ketika Jinwo datang bersama ketua Gokunhi di area latihan, banyak orang yang melihat Jinwo di sana. Bahkan para Hunter Jepang yang baru saja datang juga memperhatikan Jinwo. Hunter Lim Taegyu berkata, "Bukankah dia itu Hunter Sung Jinwo yang merusak debutnya Lim Min Sung sebelumnya? Ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung." Chahain menjawab, "Pantas saja, suasana di sini mendadak berubah. Ternyata ada dia di sini." Ishida yang melihat Jinwo juga berkata, "Kei, bukankah dia itu Hunter rank S ke-10 Korea Selatan?" Kei menjawab, "Jangan bicara kepada aku, Ishida. Aku bisa muntah karena mencium bau para Hunter di sini." Dan ternyata, Kei adalah orang yang sensitif terhadap bau sama seperti Chahain. Sedangkan di satu sisi, Baek Yunho dan Ma Dongwook masih terus berlatih tanding. Hanekawa yang melihat itu berkata, "Jadi inikah Hunter terbaik Korea Selatan? Sepertinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kita." Namun Ryuji menjawab bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Setidaknya masih ada satu Hunter yang berguna. Ryuji kemudian melihat ke arah Chahain dan bergumam, "Chahain dan Gokunhi itu sebanding dengan member terbaik kita." Dari samping ternyata ada seseorang yang mendengar pembicaraan Hanekawa. "Hei penerjemah, apa yang kau katakan tadi? Hunter Korea itu payah katamu. Kau pikir aku tak mengerti bahasa Jepang?" Hanekawa menjawab, "Siapa kalian ini?" Orang di sampingnya berkata, "Pria ini adalah Park Jung-soo, seorang Hunter rank A sekaligus Guild Master dari Guild Knight. Kau jangan macam-macam." Hanekawa menjawab, "Maafkan aku, baru kali ini aku mendengar nama itu. Apa kalian ikut juga raid di Pulau Jeju? Kudengar hanya Hunter rank S saja yang boleh mengikutinya." Jungsu dan asistennya yang mendengar itu pun sangat kesal dan terdiam tak bisa berkata-kata. Ryuji berkata, "Apa yang kalian bicarakan Hanekawa? Jika kau sedang mencari gara-gara, sebaiknya hentikan." Jungsu berkata, "Ya sudahlah, seseorang yang hanya menjadi penerjemah tak akan mengerti keadaan yang sekarang ini." Hanekawa yang mendengar dirinya direndahkan itu pun tersinggung dan menjawab, "Hah? Apa katamu? Apa kau mau memeriksa kemampuanku dengan matamu sendiri? Biar ku perkenalkan sekali lagi, aku Hanekawa, Hunter rank A dari Jepang." Hanekawa kemudian menantang Park Jung-soo untuk berduel. Jung-soo menjawab, "Adeh, kau itu hanya penerjemah wanita, jangan meremehkan kami." Hanekawa berkata, "Apa kau takut? Jangan-jangan kau bukanlah Hunter tipe petarung ya?" Jung-soo menjawab, "Baiklah kalau itu maumu, tapi ayo kita tentukan peraturannya sendiri daripada saling menghajar satu sama lain. Peraturannya mudah, siapa yang bisa memegang lengan musuhnya duluan akan menjadi pemenangnya. Kalau lenganmu dipegang duluan, kau yang akan kalah." Hanekawa berkata, "Itu menarik juga, tapi apa kau yakin siap bertarung dengan kuda-kuda seperti itu?" Jungsu menjawab, "Jangan khawatir, selain untuk memegang lenganmu, aku tak perlu repot-repot mengeluarkan tanganku." Hanekawa dalam hati berkata, dia sepertinya sangat percaya diri dengan kecepatannya. Baiklah, ayo kita mulai. Segera setelah itu, Hanekawa langsung melesat dan melepaskan serangan secara bertubi-tubi. Tetapi, Jungsu dapat dengan mudah menghindari setiap serangan Hanekawa. "Sialan, akan kubongkar tipuan murahmu itu." Namun pada saat itulah, tangan Hanekawa tiba-tiba dihempaskan. Jungsu berkata, "Sekedar informasi saja, itu tadi bukanlah serangan, tapi sedikit dorongan." Hanekawa menjawab, "Jangan terlalu percaya diri dulu, lihatlah, burungmu mau lepas." Jungsu pun sangat malu melihat celananya yang robek tersebut. Melihat Jungsu yang lengah, Hanekawa kemudian memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menyerang. Namun betapa mengejutkannya, Jungsu bergerak lebih cepat dan berhasil memegang lengan Hanekawa. Hanekawa berkata, "Apa yang baru saja terjadi?"
Jungsu menjawab, sepertinya kau adalah tipe hunter yang selalu berada di belakang tanker, dan pengalamanmu melawan manusia juga tidak ada. Asal kau tahu saja, banyak masalah yang ada di Korea. Bahkan jika kau tak menginginkannya, pasti akan ada saatnya di mana kau harus melawan sesama manusia. Berbeda dengan melawan monster, manusia tidak bergerak dengan pola yang sederhana. Kalau aku punya satu pisau di tanganku, aku bisa memenggal lehermu daripada repot-repot memegang lenganmu. Di satu sisi, Ryuji yang melihat duel mereka itu pun terkesan dan berkata, itu duel yang menarik. Hanekawa, bisakah kau menyampaikan pesan yang akan kukatakan kepada semua orang? Hanekawa menjawab, tentu saja. Ryuji kemudian mulai berkata, untuk membangun kepercayaan satu sama lain, aku mengusulkan untuk para hunter Korea, bagaimana kalau kita juga latih tanding sesama hunter rank S dengan peraturan yang sama seperti tadi. Ketua Koguri datang dan menjawab, baiklah, lakukan saja. Tapi untuk hunter tipe mage dan yang bukan petarung tidak bisa diikut sertakan, karena akan susah menilai kemampuannya. Yunho dengan semangat berkata, ayo kita tambah lagi peraturannya. Siapapun yang bisa menyentuh punggung lawannya atau membuatnya tak sadar, maka dia dianggap sebagai pemenangnya. Dan kita ganti dari 1 lawan 1 menjadi pertarungan tim. Hanekawa kemudian menjelaskannya kepada Ryuji. Jadi begitu ya, aku mengerti. Tim pertama yang bisa membuat lawannya tak sadar akan diuntungkan. Kalau hanya memegang tangannya saja, hunter tipe assassin akan lebih diunggulkan. Baiklah, aku setuju. Dan segera setelah itu, mereka pun bersiap untuk berlatih tanding. Dari tim Korea, terdiri dari hunter Baekhyunho, Ma Dongwook, Cha Hae-in, dan Lim Taegyu. Sedangkan untuk tim Jepang, terdiri dari hunter Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Tawata. Pertarungan 4 versus 4 pun dimulai. Di satu sisi, Jinwo dari jauh bergumam, sepertinya Goto Ryuji tidak berpartisipasi. Apakah dia hanya ingin menilai kemampuan kami saja? Tapi biarlah, lagi pula jarang sekali bisa melihat pertarungan sesama hunter rank S. Syukurlah aku datang ke sini. Dan pada saat ini, kubu tim Jepang dan kubu tim Korea sudah saling berhadapan. Hunter Ma Dongwook kemudian mengaktifkan skillnya dan berkata, ayo kita mulai. Tanaka dalam hati berkata, aku tak menyangka Ma Dongwook memiliki kemampuan untuk menjadi raksasa. Sepertinya dia adalah orang yang menikmati pertarungan dengan adu kekuatan. Bagus sekali, seorang pria seharusnya sesederhana itu. Mari kita lihat siapa yang terkuat di antara kita. Dan seketika itu juga, Ma Dongwook dan Tanaka langsung melesat sambil melepaskan pukulan satu sama lain. Kedua pukulan mereka pun saling berbenturan dan menghasilkan gelombang tekanan yang sangat kuat. Sedangkan di satu sisi, Hoshino dengan cepat melesat ke arah Lim Taegyu. Taegyu berkata, sial, dia pasti percaya diri dengan kemampuan kecepatannya. Aku harus menjaga jarak. Dari tangan Taegyu dikeluarkan beberapa busur panas sihir. Rasakan ini, Magic Raw. Sebuah panas sihir ditembakkan ke arah Hoshino dan yang lainnya. Menanggapi itu, Hoshino dengan sigap langsung menghindarinya. Sialan, hampir saja aku terkena serangannya. Sedangkan di belakangnya, Kumamoto dan Tawata juga berhasil menghindarinya juga. Kita harus segera menghentikan pengguna sihir panah ini. Hoshino, cepat kalahkan orang itu. Ketua Gogunhi yang melihat pertarungan mereka itu pun berkata, walaupun gedung ini sudah diperkuat dengan batu permata sihir terkuat, tapi hunter-hunter ini dapat mengacak-acak ruangan ini dalam beberapa detik saja. Deh. Di satu sisi, Yunho kemudian berubah wujud dan siap menyerang. Kumamoto dalam hati berkata, peraturan ini sungguh konyol, siapa bilang aku akan mengikuti peraturan dan hanya mengincar lengan atau punggung saja. Karena yang terkuatlah yang bisa selamat. Dan seketika itu juga, Kumamoto bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan siap menyerang Yunho dari belakang. Namun Kumamoto tiba-tiba mengurungkan niatnya dan mundur seketika. Kumamoto berkata, sial, aku jadi merasa gugup lagi. Yunho dalam hati berkata, tadi aku merasakan hawa membunuh darinya, tapi kenapa? Kenapa dia malah mundur lagi? Apakah dia seorang pengecut? Sepertinya Goto Ryuji ingin menguji kami dengan menggunakan orang ini. Baiklah, aku juga akan sedikit serius. Kedua tangan Yunho pun berubah menjadi putih dan sorot matanya lebih tajam. Yunho kemudian langsung melesat dan menyerang dengan cakarnya. Namun sayangnya, Kumamoto berhasil menghindarinya. Sedangkan di sisi lain, Jungsu yang melihat pertarungan antara hunter yang S itu pun sangat tak percaya. Mereka semua itu benar-benar monster. Pertarunganku yang sebelumnya jadi terkesan seperti permainan bocah. Pertarungan pun terus berlangsung, dan pada saat itulah ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana. Dan ternyata Hunter Ma Dongwook berhasil dikalahkan.
Tanaka berkata, sepertinya dalam pertarungan adu kekuatan, akulah pemenangnya. Dan di saat yang sama, Taegi juga telah dihempaskan ke dinding dengan sangat keras. Sialan. Hoshino berkata, sepertinya ini adalah kemenanganku ya kan? Baek Yun-ho pun menghela nafasnya. Dengan kekalahan Ma Dong-wook dan Lim Taegyu, ia sekarang akan melawan 3 orang secara langsung. Yun-ho berkata, kalian pasti berpikir jika melawanku lebih mudah daripada melawan Cha Hae-in. Kalian sepertinya terlalu meremehkanku. Sementara itu di sisi lain, Cha Hae-in kini masih melepaskan serangan demi serangan ke arah Tawata. Tawata yang sedang terpojok itu pun berkata, serangan apa-apaan ini? Kupikir dia hanya sekedar cepat saja, tapi ternyata itu tidak benar. Aku sama sekali tak bisa menemukan pola serangannya. Ya, dia adalah Hunter Cha Hae-in, sang penari. Dia diberi julukan itu karena gerakannya yang sangat lincah seperti gerakan penari dan mampu mengalahkan musuhnya dengan sangat cepat. Tapi karena dia sangat pemalu, ketua guildnya melarang penggunaan julukan itu, dan karena itulah tidak banyak orang yang tahu. Dengan teknik bertarungnya yang sungguh menakjubkan, Cha Hae-in kini terus melancarkan serangannya dari segala arah hingga membuat Tawata semakin terdesak. Di saat Tawata berniat untuk melepaskan pukulannya, tapi Cha Hae-in mampu bergerak lebih cepat dan melancarkan serangan balik. Walaupun Tawata masih sempat menghindarinya, Tawata tak menyangka jika perbedaan kekuatannya sejauh ini. Dengan kecepatannya yang sangat cepat, Cha Hae-in bergerak ke belakang dan menyentuh punggung Tawata. Touch, aku menang. Setelah berhasil mengalahkan Tawata, Cha Hae-in kemudian langsung pergi untuk membantu Master Baek Yun-ho. Tapi tiba-tiba, Kumamoto datang dari belakang untuk menyerang Cha Hae-in. Namun dengan refleks Cha Hae-in yang luar biasa, Hae-in sontak langsung melepaskan pukulan secara bertubi-tubi tepat di wajah Kumamoto. Dari jauh, Shimizu dan Fujishima berkata, apa kau lihat itu? Itu seperti Gatling gun. Dia melancarkan 14 pukulan dalam sekali serang. Di satu sisi, Cha Hae-in kini terlihat sangat panik karena serangannya terlalu berlebihan. Setelah terkena pukulan tersebut, Kumamoto kini terlihat sangat marah, matanya memerah dan auranya berubah menjadi mengerikan. Para hunter Jepang berkata, sepertinya ini akan menakutkan. Ketika si kampret itu marah, kepribadiannya akan berubah menjadi 180 derajat. Dia tak bisa berpikir dengan jernih lagi, bahkan dia juga bisa menyerang rekannya sendiri. Dengan kepribadiannya yang seperti itu, dia dapat menyelesaikan dungeon rank base seorang diri. Ryuji juga berkata, ini bahaya. Jika dia tak segera dihentikan, tim Korea bisa saja terluka parah. Aku hanya ingin menguji mereka saja, bukan saling membunuh. Dan pada saat itulah, Kumamoto yang sudah gila kini mulai menyerang Cha Hae-in secara brutal. Serangan itu sangat kuat hingga dapat menghancurkan lantai di sana. Dan beruntungnya, Hae-in masih sempat untuk menghindarinya. Sialan, dia sangat cepat, aku tak bisa melihat pergerakannya. Hae-in pun terpojok. Seketika itu juga, Kumamoto melepaskan serangannya lagi dengan sangat kuat. Dan duar, sebuah ledakan besar pun terjadi. Dari kepulan asap tersebut, terlihat Jinwo yang tiba-tiba sudah berada di sana sambil melindungi Cha Hae-in dari tendangan Kumamoto. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.